KPK itu sudah punya bukti yang jelas ya bahwa memang jejaknya Hasto di PTIK, lalu jejaknya Harun Masiku pun di PTIK begitu ya. Betul. Dan pengakuan tentang peran Hasto di kasus itu sebenarnya bisa dilacak dari statementnya si Saiful. Pernah suatu waktu ketika dia sedang keluar dari KPK disebut, bener nggak itu uang dari Hasto? Iya. Dia mengiyakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. KPK menemukan titik lokasi keberadaan Pak Hasto Kristianto. Dan pada titik lokasi yang sama ditemukan jejak bahwa Harun Masiku pernah singgah ke sana. Wow. Apa artinya saudara-saudara? Semakin menarik saja untuk diikuti ini ya. Artinya Pak Harun Masiku ini sengaja disembunyikan. Dan apakah Pak Hasto Kristianto termasuk salah satu orang yang terlibat menyembunyikan Pak Harun Masiku? Saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini semuanya adalah pertanyaan-pertanyaan wajar, ya kan? Nah, saya teringat apa kata Pak Fahri Hamzah bahwa selepas Pilpres 2024 ini akan ada yang berurusan dengan KPK. Nah, ketika itu pernyataan dari Pak Fahri Hamzah menjadi isu hangat yang diperbincangkan. Dan beberapa pengamat mencoba menebak-nebak sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Pak Fahri Hamzah yang bakalan berurusan dengan KPK setelah Pilpres 2024 usai gitu ya. Saya seperti melihat satu jawaban bahwa orang yang dimaksud oleh Pak Fahri Hamzah dalam statementnya adalah Pak Hasto Kristianto. Dan mungkin saja Pak Hasto Kristianto menyadari bahwa dirinya akan berurusan dengan KPK. Itulah sebabnya beliau sering sekali melakukan reaksi yang konon katanya itu adalah suara kritis. Padahal kita rakyat jelata, masyarakat awam yang tidak punya kepentingan apa-apa dengan urusan politik negeri ini saja, kita bisa mengerti dengan sederhana bahwa segala opini Pak Hasto Kristianto itu bukanlah suara kritis, melainkan fitnah, cercaan, bahkan hujatan terhadap presiden dan keluarganya. Ya kan? Tapi bagi mereka itu suara kritis katanya. Nah, saya berharap ke depan di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto nanti agar ruang saling mencerca dan menghujat atas nama demokrasi dengan dalil bahwa itu adalah suara kritis, dengan dalil kebebasan berpendapat, itu sedikit dipersempit. Itu harapan saya. Nah, semoga Bapak Prabowo Subianto, presiden terpilih kita, mendengar ini dan kemudian ke depannya ketika telah dilantik dan menjabat secara sah sebagai Presiden Republik Indonesia, dapat kemudian mengambil langkah-langkah bijak untuk mempersempit ruang kebablasan ini. Menurut saya ini bukan ruang kebebasan berpendapat, melainkan ruang kebablasan. Iya kan? Nah, saya pikir kalau dulu kita katakan ketika ada tanggapan dari pihak partai PKS yang tidak mendukung suatu rencana atau kebijakan Presiden Jokowi, maka kita dapat memahami bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang benar. Nah, hari ini menurut saya
kalau ada reaksi tanggapan dari pihak partai PDIP yang tidak mendukung suatu upaya atau kebijakan Presiden Jokowi, itu berarti bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan hal yang benar. Para buzzernya PDIP mulai memainkan isu utang negara. Terus kemudian memainkan lagi isu nilai tukar rupiah yang semakin meningkat, ya kan? Ya, kalau seandainya yang memenangkan Pilpres 2024 itu adalah partai PDIP atau capres-cawapres yang diusung PDIP itulah yang keluar sebagai pemenang di Pilpres 2024, tentu saja kita punya analogi menarik untuk membantah isu utang negara, meningkatnya harga nilai tukar rupiah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang menjadi masalahnya PDIP kalah gitu. Capres-cawapres PDIP kalah, itulah yang menjadi masalahnya. Tapi saya pikir rakyat Indonesia, terkhususnya rakyat jelata atau mayoritas rakyat Indonesia pendukung dan pencinta Presiden Jokowi sudah sangat memahami bahwa kami melihat Presiden Jokowi bicara tentang Jokowi tidak sekedar bicara tentang sentimen politik. Dia bapak kami. Dan sebagaimana dia telah mencintai dan menyayangi kami, sebagaimana Insinyur Haji Joko Widodo telah dengan penuh perhatian menghadirkan jawaban-jawaban sebagaimana yang kami rakyat jelata ini butuhkan, demikianlah kami harus mencintai dan menyayanginya. Dan kami harus mengawal hingga akhir masa jabatannya. Karena kami nggak mungkin jadi anak-anak durhaka terhadap figur seorang bapak yang baik hati, sangat menyayangi kami, penuh perhatian. Bapak yang sangat lembut hatinya dan bersahaja itu. Kami tidak akan durhaka terhadap Presiden Jokowi. Oke, kita kembali membahas tentang Pak Hasto Kristianto. Saya secara pribadi berharap agar KPK tidak main-main dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pak Hasto Kristianto. Kalau benar bahwa KPK telah menemukan titik lokasi keberadaan Pak Hasto Kristianto atau titik lokasi tempat di mana Pak Hasto Kristianto pernah singgah ke sana, dan pada titik lokasi yang sama KPK menemukan jejak Harun Masiku juga pernah singgah persis di tempat tersebut, maka sudah sewajarnya KPK segera mengumumkan status tersangka terhadap Hasto Kristianto. Karena saya pikir analisa wajar, tanda tanya wajar, pemikiran wajar bahwa Pak Hasto Kristianto memang benar-benar terlibat dalam persoalan hilangnya Harun Masiku yang bertahun-tahun nggak pulang-pulang. Dan satu lagi harapan saya, PDIP sebaiknya jangan ambil resiko. Ya, saya mendukung ketua relawannya Ibu Puan Maharani. Sebaiknya PDIP juga secara sadar mendorong agar Pak Hasto Kristianto itu secara legowo melepaskan jabatan sekjen partai PDIP. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa Hasto Kristianto ini sudah menyumbang image negatif terhadap partai PDIP. Hari ini, kalau kita boleh jujur, apa alasan yang paling kuat kenapa rakyat itu tidak lagi mau bersimpatik terhadap partai PDIP? Ya karena ada Hasto Kristianto. Sehingga menurut saya pilihan paling bijak untuk partai PDIP saat ini adalah membuang Hasto Kristianto. Mungkin itu bisa menjadi salah satu langkah yang paling tepat untuk kemudian menyelamatkan partai PDIP di pertarungan politik Pilkada serentak November 2024 yang akan datang. Jika tidak, saya merasakan sentimen yang sangat kuat di masyarakat
bahwa di momen Pilkada serentak November 2024 yang akan datang, rakyat akan kembali meluapkan amarahnya, kekecewaannya, sakit hatinya terhadap partai PDIP di bilik suara pencoblosan Pilkada yang akan datang. Nah, semoga ini didengar oleh pihak PDIP dan kemudian PDIP bisa mengambil langkah-langkah bijak bagaimana supaya PDIP itu terselamatkan, atau istilah sederhananya bisa kembali mendapatkan simpatik rakyat Indonesia. Nah, dan kalau bisa PDIP mulai saat ini coba diturunkan sedikit tensinya, atau kalau bisa nggak usah lagi membangun opini, menebar isu yang menyudutkan dan memojokkan Presiden Jokowi. Karena pada prinsipnya menurut saya persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bambang Pacul, kalau Anda menyerang orang baik, Anda sedang menggali kubur untuk diri sendiri. Kan seperti itu. Presiden Jokowi ya hingga saat ini tingkat kepercayaan rakyat terhadap dirinya, terhadap kepemimpinannya masih sangat tinggi. Masih berada di kisaran 70 sampai 80%. Artinya orang ini orang baik menurut pandangan mayoritas rakyat Indonesia. Kesampingkan terlebih dahulu sentimen politiknya, dan marilah kita berpikir realistis. Marilah kita berpikir rasional bahwa kenapa mayoritas rakyat Indonesia hingga hari ini masih percaya dan mencintai Presiden Jokowi. Artinya di pandangan mayoritas rakyat Indonesia dia orang baik dan wajar dicintai. Oke, kita melebar terus. Kembali lagi. Jadi KPK yang saya hormati, saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, melalui video ini memohon agar KPK segera menindak secara serius kasus suap menyuap yang melibatkan salah satu politisi partai PDIP yakni Harun Masiku. Karena saya berpikir Pak Hasto Kristianto ada juga keterlibatannya, sehingga KPK tidak usahlah bermain-main, karena KPK juga sudah lama katakanlah kehilangan simpatik rakyat, ya kan? KPK juga sudah lama kehilangan dukungan rakyat, sehingga bijak-bijaklah untuk kembali menggapai dukungan dan kepercayaan rakyat. Tindak tegas Hasto Kristianto, kami berharap KPK segera mengumumkan status tersangka terhadap Hasto Kristianto. Saya kira sekian dulu kali ini untuk gosip kita terhadap Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.